supaya lebih bermanfaat. Yang kelima, menghilangkan jurang pembeda antara individu dalam perekonomian dapat menghapus konflik antar golongan dengan cara membagikan kepemilikan seseorang setelah kematiannya kepada ahli waris. Selanjutnya adalah pengertian keuangan publik Islam pada negara Oki. Apa sih negara Oki itu? Bukan Oki Jelly ya. Organisasi Kerjasama Islam atau yang disebut dengan OGI adalah organisasi internasional yang memiliki cakupan area geografis terbesar kedua setelah PBB. OGI saat ini beranggotakan 57 negara Islam atau negara berpenduduk mayoritas Muslim, jadi tidak harus negara Islam ya. Berikut ini merupakan daftar negara anggota OGI atau disebut Organisasi Kerjasama Islam. Dalam keuangan publik Islam di negara OGI didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, dan pengelolaan sumber daya secara efisien. Jadi, mayoritas anggota OGI adalah negara-negara Muslim termasuk negara kaya minyak yang super tajir di wilayah Timur Tengah seperti Saudi Arabia, Iran, United Emirat Arab, dan Turki. Kondisi ini sangat mempengaruhi posisi OGI di dalam perkembangan perdagangan maupun politik internasional. Selanjutnya adalah sumber penerimaan dan pengeluaran negara dalam Islam. Mengenai penerimaan publik Islam dapat ditunjukkan seperti zakat, kharaj, humus, jizyah, usyur, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah zakat. Pendapatan zakat didistribusikan untuk para mustahik yang meliputi 8 golongan asnaf. Yang kedua adalah wakaf. Wakaf adalah penahan harta yang diambil manfaatnya tanpa menghabiskan bendanya yang digunakan untuk kemaslahatan. Oleh karena itu, barang yang diwakafkan tidak boleh habis, diberikan atau dijual kepada pihak lain. Harus berkelanjutan dan berkesinambungan. Yang ketiga adalah nawaib. Nawaib merupakan pajak umum yang dibebankan atas warga negara untuk menanggung kesejahteraan sosial atau kebutuhan dana untuk situasi darurat, seperti adanya bencana alam ataupun peperangan. Yang keempat adalah jizyah. Jizyah merupakan pajak yang dibayar oleh kalangan non-muslim sebagai kompensasi atas fasilitas sosial ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan yang mereka terima dari negara Islam. Yang kelima adalah kharaj. Kharaj adalah pajak atas tanah yang dimiliki kalangan non-muslim di wilayah negara muslim. Yang keenam adalah humus. Humus adalah dana yang diperoleh dari seperlima bagian rampasan perang. Kemudian yang ketujuh adalah usyur atau pajak perdagangan. Dalam hal ini, usyur adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk dalam negara Islam atau datang dari negara Islam sendiri. Yang kedelapan adalah pinjaman. Pinjaman atau utang baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri dalam Islam sifatnya adalah hanya sebagai penerimaan sekunder. Yang terakhir adalah amwal fadho, yaitu harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris, seperti berasal dari barang-barang seorang muslim yang meninggalkan negaranya tanpa ahli waris. Selanjutnya adalah sumber pengeluaran negara dalam Islam berkaitan tentang pengeluaran negara selama masa pemerintahan Rasulullah SAW secara sistematis digunakan untuk hal-hal tertentu yang dibagi menjadi dua, yaitu pengeluaran primer dan pengeluaran sekunder. Pertama adalah pengeluaran primer, meliputi biaya pertahanan seperti persenjataan dan persediaan, kemudian penyaluran zakat dan usyur kepada yang berhak menerimanya atau golongan 8 asnaf. Yang selanjutnya adalah pembayaran gaji baik untuk wali, guru, imam, dan pejabat negara. Kemudian pembayaran upah pada sukarelawan, kemudian pembayaran hutang negara, dan yang terakhir adalah bantuan untuk musafir. Kemudian yang kedua adalah pengeluaran sekunder yang meliputi bantuan untuk orang yang belajar agama di Madinah. Selanjutnya adalah jamuan untuk delegasi baik dari keagamaan, utusan suku dan negara, serta biaya perjalanan. Yang kemudian hadiah untuk pemerintah negara lain. Kemudian pembebasan kaum muslimin yang menjadi budak. Kemudian pembayaran denda atas mereka yang terbunuh secara tidak sengaja oleh pasukan kaum muslimin. Yang selanjutnya adalah pembayaran utang oleh orang yang meninggal
Rasulullah. Kebijakan belanja pemerintah dalam sistem ekonomi Islam dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin seperti gaji pejabat. Kemudian selanjutnya belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia seperti proyek pembangunan. Kemudian yang terakhir adalah belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat seperti infrastruktur. Keuangan publik Islam di Indonesia. Indonesia memiliki sistem keuangan syariah yang berkembang pesat. Akan tetapi, Indonesia bukan negara Islam ya, meskipun penduduknya mayoritas Islam. Sehingga praktik keuangan publiknya merupakan perpaduan antara sistem konvensional dan syariah. Di negara Indonesia, zakat, infak, sedekah, dan wakaf dikelola oleh lembaga-lembaga khusus seperti Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas dan lembaga-lembaga wakaf yang diatur oleh undang-undang. Namun, siswaf tidak dijadikan sebagai sumber pendapatan utama negara, melainkan sebagai instrumen filantropi Islam yang dikelola secara terpisah dari anggaran negara. Sumber pendapatan negara Indonesia adalah pajak. Ada juga sumber-sumber penerimaan negara yang lain seperti retribusi, percetakan uang kertas, pinjaman, dan hadiah. Apa sih pajak itu? Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Sedangkan retribusi adalah pembayaran dari rakyat kepada pemerintah terdapat balas jasa yang secara langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi. Misalnya, retribusi pelayanan kebersihan sampah, parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, dan lain sebagainya. Dalam pembayaran pajak kepada negara, ada beberapa jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Apa aja sih jenis pajaknya? Jenis pajak yang pertama adalah pajak penghasilan atau PPH. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu atau badan usaha. Kewajiban melakukan pemotongan PPH pada umumnya berlaku bagi pihak memberi penghasilan yang merupakan badan usaha maupun individu yang telah ditunjuk sebagai pemotong. Namun, terdapat PPH yang disetorkan sendiri oleh pihak penerima penghasilan, seperti PPH final pada pasal 4 ayat 2 atas penghasilan hak atas tanah dan bangunan. Tarif pajak penghasilan atau PPH dibagi menjadi 2. Yang pertama, PPH orang pribadi. Tarif ini berlaku untuk wajib pajak orang pribadi atau WPOP dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Tarif pajaknya ada di sini ya. Yang kedua, pajak penghasilan badan. Tarifnya sebesar 22% dan fasilitas pengurangan tarif pajak, wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum. Jenis pajak yang kedua yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN merupakan pajak yang dipungut atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. PPN dibebankan kepada konsumen akhir tetapi ditanggung terlebih dahulu oleh para pelaku usaha sebagai pemungut pajak yang harus disetor kepada kas negara. Tarif PPN bersifat tunggal dan dikenakan atas penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP. Tarif normal PPN saat ini senilai 12%. Tarif khusus PPN senilai 0% dikenakan untuk ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan jasa kena pajak. Jenis pajak yang ketiga yaitu pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Pajak penjualan atas barang mewah merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen yang menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPNBM hanya dikenakan satu kali pada saat impor barang mewah atau pada saat penyerahan barang. Berdasarkan Undang-Undang PPN
Kemudian PPNBM, tarif PPNBM paling rendah senilai 10% dan paling tinggi 200%. Contohnya mobil dan kendaraan bermotor. Tarifnya bervariasi tergantung kapasitas mesin, jenis, dan emisi, dan properti mewah, tarifnya bisa mencapai 20%. Jenis pajak yang keempat yaitu bea materai. Bea materai merupakan pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Tarif bea materai saat ini adalah 10.000. Jenis pajak yang kelima yaitu pajak bumi dan bangunan atau PBB. PBB merupakan pajak atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan yang dimiliki oleh individu atau badan usaha. Besarannya ditentukan berdasarkan nilai jual objek pajak dan tarif yang telah ditetapkan. Tarif pajak salah satunya untuk PBB yaitu P5L, yaitu PBB untuk sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya. Tarifnya adalah senilai 0,5% dari nilai jual kena pajak atau NJKP. Selain jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia, ada juga 3 jenis sistem pemungutan pajak. Yang pertama, Self-Assessment System. Self-Assessment System merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Sistem yang kedua yaitu Official Assessment System. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak berutang kepada fiskus atau petugas pajak sebagai pemungut pajak. Sistem pajak yang ketiga yaitu Withholding Assessment System. Pada sistem pemungutan pajak ini, pihak ketiga memiliki wewenang dalam menentukan beberapa besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Kali ini kita akan membahas bagaimana Arab Saudi dalam menjalankan praktek keuangannya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Seperti yang kita tahu, Arab Saudi merupakan negara di mana penduduknya yang mayoritas muslim dan merupakan negara dengan ekonomi terbesar di Timur Tengah yang PDB-nya mencapai 1.068 dolar pada tahun 2023. Nah, dari mana aja sih sumber pendapatan dana di Arab Saudi? Yang pertama, ada zakat. Yang kedua, ada pendapatan minyak. Dan yang terakhir, ada pendapatan non-minyak. Pendapatan zakat. Pendapatan zakat sendiri dibagi menjadi 2. Ada zakat fitrah dan zakat mal. Zakat ini dikelola oleh otoritas pemerintah secara ketat dan ada lembaga khusus yang mengelolanya dan mendistribusikannya. Fungsi dari zakat ini sendiri sebagai alat retribusi kekayaan dan mengurangi ketidaksetaraan sosial. Di mana zakat ini dikelola di bawah satu kendali, di mana yang mengelola ini adalah Departemen Keuangan, mulai dari kebijakannya, regulasinya, dan teknisnya seperti apa. Dan kemudian untuk pendistribusiannya dan penyalurannya ini di bawah naungan Departemen Sosial. Adapun pajak ini sifatnya wajib dengan tarif 2,5% dari total kekayaan aset yang dimiliki. Berlaku aset ini ketika sudah dimiliki 1 tahun, seperti uang tunai, emas, saham, dan lain-lain. Untuk perusahaan asing sendiri diwajibkan membayar pajak 20% dari laba bersih perusahaan. Dan adapun kekayaan yang dikenai pajak adalah seperti ternak, pertanian, perdagangan, dan pendapatan. Adapun zakat pendapatan sendiri itu seperti zakat profesi, seperti dokter, akuntan, pengacara, dan lain-lain. Dikenai pajak sebesar setara dengan emas 85 gram. Kemudian yang kedua, pendapatan minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber terbesar pendapatan di Arab Saudi, di mana pendapatan ini berasal dari ekspor minyak tanah dan produk olahan. Minyak bumi sendiri menyumbang 80% dari pendapatan anggaran, 45% dari PDB, dan 90% dari pendapatan ekspor. Ketiga, ada pendapatan non-minyak. Apa aja sih pendapatan non-minyak? Yang pertama, ada pendapatan pariwisata dan ziarah. Yang kedua, ada pendapatan bea cukai. Dan yang ketiga, ada pendapatan investasi. Yang pertama, pendapatan dari sektor pariwisata dan ziarah berasal dari haji dan umroh, di mana ini nanti mencakup akomodasi,
transportasi, makanan, dan lain-lain. Selain itu, ada juga pembangunan kota futuristik atau neon dan pusat hiburan. Kemudian yang kedua, ada bea cukai, di mana Arab Saudi ini menerapkan 15% PPN sejak tahun 2020 dan juga menerapkan pajak perusahaan untuk bisnis bagi warga negara asing. Kemudian, untuk pendapatan investasi, Arab Saudi mempunyai dana investasi publik atau PIF untuk membantu proyek dalam negeri. Kemudian ada pengeluaran dana. Jadi negara Arab Saudi ini pengeluaran dananya kemana aja sih? Yang pertama, dari sumber pendapatan zakat ini akan dialokasikan ke pendidikan, bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi, di mana tujuannya ini sendiri untuk mengentaskan kemiskinan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua, sumber pendapatan minyak tadi ini akan dialokasikan ke infrastruktur, subsidi, dan pertahanan, di mana fungsinya untuk pembangunan skala besar dan menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. Kemudian yang terakhir, dari sumber pendapatan minyak tadi ini akan dialokasikan untuk gaji pegawai dan layanan publik, di mana fungsi dan tujuannya ini untuk membiayai operasional pemerintah dan mengurangi ketergantungan kepada minyak. Selanjutnya yakni perbandingan keuangan publik Islam pada negara OKI yakni di Indonesia dan Arab Saudi. Sebelumnya, perbandingan kebijakan ekonomi di negara Islam itu menunjukkan variasi yang sangat signifikan. Dalam konteks globalisasi dan integrasi ekonomi, penting bagi negara Islam untuk meningkatkan kerjasama globalisasi dan internasional dalam mengembangkan ekonomi syariah. Karena dengan adanya kerjasama tersebut dapat meningkatkan akses terhadap peluang keuangan syariah dan memperluas peluang investasi serta pertumbuhan ekonomi. Berikut perbandingan keuangan publik Islam pada negara OKI di Indonesia dan Arab Saudi. Yang pertama, di Indonesia ada dua aspek. Yang pertama yakni dukungan pemerintah, di mana pemerintah Indonesia telah memberikan dukungan yang kuat untuk pengembangan industri keuangan syariah. Adanya regulasi yang jelas dan insentif yang telah diberikan telah memperkuat ekosistem keuangan syariah di Indonesia. Sebagai contoh, pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang memperbolehkan pada pendirian bank-bank syariah di Indonesia. Selain itu, insentif pajak terhadap produk yang berbasis syariah telah mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Semua ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia dan meningkatkan kontribusi terhadap sektor perekonomian negara. Selanjutnya yaitu literasi keuangan. Tidak hanya penting bagi individu untuk memahami produk keuangan syariah, tetapi juga untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang literasi keuangan secara umum. Dengan adanya literasi keuangan ini, masyarakat dapat menghindari penipuan investasi dan memahami risiko serta manfaat dari setiap produk keuangan yang mereka pilih. Tentunya ini akan berdampak positif pada perekonomian secara keseluruhan, menciptakan lingkungan keuangan yang lebih terpercaya dan berkelanjutan bagi semua. Selanjutnya yakni di Arab Saudi juga terdapat dua aspek. Yang pertama, dominasi bank syariah. Di Arab Saudi, bank-bank syariah telah menjadi pilihan utama bagi individu yang ingin mengelola keuangan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tingginya minat masyarakat terhadap produk keuangan syariah, bank syariah di Arab Saudi telah berhasil mendominasi pasar keuangan. Hal ini tidak hanya mencerminkan kebutuhan akan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai prinsip Islam, tetapi juga menunjukkan kesadaran akan pentingnya literasi keuangan dalam mengelola keuangan secara sehat dan berkelanjutan. Selanjutnya yakni produk inovatif. Salah satu produk inovatif yang telah diperkenalkan oleh Bank Syariah di Arab Saudi yakni tabungan berbasis syariah yang memberikan bagi hasil kepada nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, produk inovatif lainnya yakni seperti asuransi syariah dan pembiayaan berbasis syariah juga telah menjadi pilihan yang populer di kalangan masyarakat Arab Saudi yang ingin mengelola keuangan mereka sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya produk inovatif ini, diharapkan bagi masyarakat Arab Saudi akan semakin tertarik dan teredukasi tentang pentingnya literasi keuangan syariah dalam menjaga kestabilan keuangan mereka maupun keluarga. Dengan demikian, bank-bank di Arab Saudi dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya manajemen keuangan yang sehat dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.
yakni kontribusi negara Indonesia dan Arab Saudi pada negara OKI. Sebelumnya, negara anggota OKI memberikan kontribusi satu sama lain dalam berbagai bidang, terutama pada bidang ekonomi, politik, dan sosial. Berikut kontribusi negara Indonesia pada negara OKI. Yang pertama, Indonesia berperan aktif dalam OKI sebagai anggota yang membawa suara dengan penduduk muslim terbesar. Indonesia juga kerap mendukung multilateralisme, hukuman internasional, dan isu-isu perdamaian terutama Palestina dan konflik di dunia muslim lainnya. Selanjutnya, Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah KTT luar biasa OKI pada tahun 2016 dan berbagai pertemuan tingkat menteri untuk membahas konflik Palestina dan isu-isu global lain. Kemudian, pada tahun 2022 atas inisiatif Indonesia diadakan pertemuan khusus OKI dalam menanggapi kekerasan terhadap warga Palestina di Masjid Al-Aqsa. Dan yang terakhir, dalam ekonomi, Indonesia aktif bertransaksi perdagangan dengan negara anggota OKI. Dengan nilai signifikan termasuk ekspor ke 48 dari 57 negara anggota OKI dan menjadi mitra dagang utama dengan negara seperti Arab Saudi, Emirat Arab, dan Qatar, serta negara-negara lainnya. Selanjutnya yakni kontribusi negara Arab Saudi terhadap OKI. Yang pertama, negara Arab Saudi merupakan bagian inti dalam OKI yang memiliki ikatan erat dengan organisasi ini, terutama terkait isu Palestina yang menjadi fokus OKI dan Liga Arab. Kemudian, Arab Saudi sebagai salah satu negara Arab yang paling berpengaruh dalam OKI, memegang peran strategis termasuk dalam diplomasi dan upaya menjaga perdamaian serta keamanan di kawasan Timur Tengah. Selanjutnya, Arab Saudi juga berperan sebagai pemimpin dalam aliansi strategis OKI yang bertujuan memerangi terorisme, ekstremisme, dan pembiayaan mereka. Dan yang terakhir, negara Arab secara kolektif melalui OKI dan Liga Arab sering bersinergi merespon agresi Israel terhadap Palestina dengan mengadakan KTT gabungan, menghasilkan resolusi tegas, serta mengupayakan diplomasi internasional yang mendukung Palestina. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.